Yang saya lihat ini cuma kepalanya doang sama nyara, terus kepala dan rambutnya itu, rambutnya tapi kepalanya sama wajahnya itu. Waktu sore itu saya sama si Rizky ini dan teman-teman yang lain kita pergi main bola. Setelah main bola selama kira-kira sejam itu istirahat. Itu istirahat itu sambil istirahat duduk ngobrol cerita-cerita ini itu selesai cerita mau balik ke rumah masing-masing. Terus si Rizky ini, si Iki ini teriak ke saya, Rais. Saya nyautin, yo gimana, bagaimana bro? Terus saya nyautin, dia samperin saya. Terus dia bilang, dia ngajakin saya ke rumahnya dia bilang, ntar malam ke rumah ya, kita ngopi. Terus saya sanggup bilang, oh iya. Terus saya tanya jam berapa? Jam 8. Si Rizky bilang jam 8. Saya bilang oke, siap jam 8. Terus itu kita bubar ke rumah masing-masing. Saya sampai di rumah saya bisa seperti biasa sih. Duduk sedikit main HP, setelah habis maghrib mandi habis ganti baju main HP sedikit. Setelah jam 8 saya ke rumahnya Rizky. Sesampainya di rumah Rizky, pas dia di depan terasnya dia, langsung saya masuk ke, saya panggilin dia, Rizky. Terus dia lihat saya, dia bilang, mari silakan masuk, mari masuk. Saya masuk ke rumah dia. Masuk ke rumah dia bilang, ngopi apa? Ngopi white coffee apa kapal api atau kopi hitam? Saya bilang terserah, yang penting kopi. Terus dia ke belakang, dia panggil saya ke belakang yuk. Saya ikut dia ke belakang di dapur. Saya masuk, ya tidak ada kecurigaan atau rasa takut sih waktu itu masuk ke rumah. Kayak rada-rada biasa-biasa saja sih, seperti rumah seperti rumah saya. Kita bikin kopi sama-sama sama dia. Terus saya bilang, kopi saya itu jangan terlalu banyak gula ya, kalau boleh gulanya sedikit aja. Terus dia bilang oke. Dia tanya saya, bro udah ada rokok? Terus saya bilang oke, udah aman, rokok ada kok, santai aja, aman, ada. Setelah selesai bikin kopi, pada saat kita mau bawa kopinya ke teras rumah sambil ngopi di teras rumah, mata saya lihat ada sesuatu yang lewat di belakang saya itu di dapur, lewat sekejap. Tanggapan saya, perasaan saya tuh biasa-biasa saja, kayak bilang, mungkin perasaan saya saja sih. Belum ada rasa takutnya sedikit, masih biasa-biasa saja sih. Kita ngopi sambil ngerokok, cerita. Terus dia langsung bilang, teman saya Iki bilang, bro, nanti orang tua saya sih mungkin mau berangkat. Terus saya tanya, mau berangkat kemana? Mau balik kampung. Terus saya tanya, adik-adik kamu ikut lagi? Terus dia bilang, iya. Berarti kamu sendiri di rumah? Terus dijawab, iya.
Makanya itu terus si Iki bilang, makanya itu kenapa saya ajak kamu datang ke sini ngopi bareng, saya mau kasih tahu itu. Nanti setelah orang tua berangkat, saya minta tolong kamu temani saya di rumah sini. Terus saya bilang, oh kalau itu sih gampang, santai aja, kita ngopi dulu. Saya itu masalah itu gampang. Menjelang 2 hari orang tuanya mau berangkat, dia panggil lagi mau kopi di rumah dia. Terus saya datang. Tapi saya datang itu sudah jam 9 sih. Kita ngopi lagi seperti biasa. Ngopi. Pada saat saya lirik ke kiri, saya lihat sumur. Saya tanya dia, Iki, sumur itu masih berfungsi apa tidak? Terus dia bilang, oh masih berfungsi. Di situ kayak ada mulai hawa-hawa mistis sedikit di sumur itu. Cuma saya terlalu peduli sih, kayak orangnya biasa-biasa saja sih, masih biasa-biasa saja. Terus kita naik bawa kopi lagi di teras rumah, kita sambil ngopi. Orang tuanya Rizky ini, papanya Rizky datang. Kata begini, dia bilang, kamu temannya Rizky ya? Saya bilang, saya om. Oh ya, besok atau lusa nih om berangkat, boleh nanti om tolong temani Rizky di sini ya. Terus saya sanggupin, saya bilang, iya om, nanti saya temani Rizky di sini. Terus saya bilang, om mau berangkat, saya tanya di orang tuanya Rizky, om berangkatnya berapa hari di sana? Terus omnya ini, bapaknya Rizky bilang, mungkin sebulan lebih lah. Terus saya bilang, oh iya sudah. Setelah itu bapaknya pergi, kita lanjut ngobrol. Setelah 2 hari pas orang tuanya berangkat, saya panggil sudah teman-teman saya. Jadi setelah dengan teman-teman saya, sekitar teman saya itu berapa orang, 6 atau 7 orang sih itu. Kita antar di pelabuhan Kupang. Kita antar pelabuhan Kupang. Kita santai-santai ngobrol sambil angkat barang-barangnya. Orang-orangnya Rizky yang mau berangkat nih. Setelah cari ranjang, dapat, taruh barang, terus saya dan teman-teman saya turun dari kapal sambil tunggu si Iki ini. Setelah dia selesai bicara ngobrol sama kedua orang tuanya di kapal, dia turun. Setelah itu kapalnya berangkat sekitar jam 9 lewat lah. Kapalnya berangkat. Setelah berangkat, kita ngajak teman-teman yang lain itu ngopi di rumahnya si Iki nih, sambil kita makan-makan. Terus dalam perjalanan itu kita singgah ke warung sama teman-teman, sehingga kita beli mie buat masak di rumahnya Iki. Rencana sih mau begadang. Beli sekitar berapa, 15 bungkus hari itu beli mie, mungkin lebih. Kita jalan balik sampai di rumah Rizky, seperti biasa sih, masih di rumahnya itu terada rasa kayak hawa-hawa mistis biasa-biasa saja sih. Mungkin waktu itu cuma pergi di sumur itu. Terus kita masuk ke dalam rumah, kita bareng-bareng itu bikin mie itu, nyalain kompor, bukan
yang lain buka mie dari bungkusannya itu taruh di wokor, yang masak mie taruh sediain panci itu taruh masak mie, rebus mie. Setelah mie masak, bikin mie sudah masak, kita makan bareng-bareng, makan habis ngerokok di teras rumah santai-santai. Teman saya ini yang satunya ini keluar beli rokok, dia beli rokok. Pas dia balik itu rada mukanya kayak lain. Terus saya tanya, bro, gimana? Namanya si Jainuri, biasa panggil ini Nugi. Saya tanya dia, Nugi, kenapa muka kamu? Terus dia bilang, enggak apa-apa, mata ini kelilipan, dimasuki hewan. Terus saya gak percaya, masa sih? Yang saya tanya di muka bukan mata. Terus dipanggil saya, diajak saya ke samping, dipanggil sini, mari. Dia bilang, saya keluar dari rumah ya, beli rokok, pas balik saya lihat sesuatu. Terus dia bilang dia lihat sesuatu, saya kira di luar. Terus saya tanya, penasaran, dan saya tanya, di mana? Balik itu pas mau masuk ke pagarnya rumah Rizky, saya lihat di atas atap itu ada sosok putih. Terus saya masa sih? Saya bilang, mungkin kau halu ke apa? Mungkin kau halu. Dia bilang, serius. Si Nogi nih, dia bilang, enggak serius. Saya tidak percaya. Saya tidak percaya dengan kata si Nogi ini, omongannya si Nogi ini. Saya pastikan. Terus saya bilang, Pak Iki, saya keluar sebentar, mau beli rokok dulu. Oh iya. Jadi saya langsung start motor ini. Saya keluar dari teras rumahnya dulu, dari pagar rumahnya si Rizky. Di situ saya tengok ke belakang di atap rumahnya. Dalam hati saya bilang, nggak ada apa-apa nih. Terus takutnya si Rizky curiga. Si Rizky curiga bilang, ngapain dia di situ? Saya jalan dengan motor, saya nyalain motor, saya jalan beli rokok ke warung. Pada saat saya balik mau masuk ke pagar, mau nyampe ke rumah pagarnya Rizky ini, di situ baru saya lihat sosok di atapnya sih, bukan kata si Nugi itu bilang sosok putih. Yang saya lihat ini cuma kepalanya doang sama nyara, terus kepala dan rambutnya itu rambutnya tutupi kepalanya sama wajahnya itu nggak ada kayak tangan, cuma kepala doang. Cuma saya bilang, mungkin dia tahu rumah saja, mungkin dia juga mau lewat. Terlalu saya berpikir, mana mungkin yang mampir, kita sini rame kok. Saya masuk ke dalam lagi, bro, saya teriak doang, bro. Terus si Nogi ini nyamperin saya, bagaimana bro? Tidak. Terus saya
takutnya sampai si Iki-nya tersinggung, bilangnya rumahnya ada penunggu atau hantu begitu. Saya coba putar kata, terus saya bilang, Nugi, coba lihat HP saya, kenapa ini ya? Dia datang, dia nyamperin saya sih. Terus ditanya, bro, bagaimana? Si Nugi tanya ke saya, aduh, terus saya jawab, bro, buset, parah banget sih. Kalau bilang susu putih, saya bilang, iya susu putih, yang saya susu putih. Terus saya bilang, bro, buset, yang saya lihat ini kepala cok. Oh, yakin. Nah, di situ yang tahu baru itu saya sama teman saya si Nugi. Terus kita bikin seolah-olah tidak ada apa-apa sih sama teman-teman yang lain. Nah, kita ngobrol lagi, lanjut sih ngopi. Teman satu lagi keluar dia izin ke Rizky, bro, Rizky, gua keluar beli gorengan dulu ya, buat kita ngemil ya, malam ini kita ngemil. Nah, terus Rizky singapin, oh ya, di situ Rizky tambah uangnya, tambah sekitar berapa, 30.000 kah, tambah, bro, ini tambahin gorengannya biar banyak. Terus temannya bilang, oke, mantap. Teman saya ini jalan, dia cari gorengan, kita di sini masih ngobrol-ngopi santai. Jadi saya dengan teman saya yang si Nugi ini dari Klirik, cuma saya agak biasa kan, dia di atap rumah, curi dalam rumah kan, curi di dalam rumah kan. Bro, itu sekitar teman saya yang bawa gorengan ini, dia datang. Saya dengan begini perhatikan dia, teman saya yang waktu pas dia mau masuk pagar, setelah masuk pagar dia berhenti, terus kayak ke orang kesambit. Terus dia lanjut lagi bawa motor, dia masuk parkir, kayak radar orang-orang terkejut begitu kan. Bro, kenapa? Namanya Ivan. Saya di situ pengen dia Van kan, biasa ada kompleks nama-nama panggilan kan mereka ya mereka suka, mereka bilang, mereka panggil teman, namanya Ivan, cuma dipanggil si Van. Kenapa kau terkejut begitu mukanya? Terus si Van ini bilang, ada apa kok? Terus dia bilang, kenapa? Teman saya yang sini kita tanya, kenapa? Kamu lihat apa? Tidak ada apa-apa. Terus si Fanny bilang, mungkin perasaan saya saja. Perasaan apa? Si Nugi yang tanya ini. Kita masuk, lanjut. Saya sama Nugi yang Ivan ini sudah sering lirik-lirik. Si Ivan ini WA ke saya. Biasa di sana kita panggil itu kan, kalau teman-teman kan panggil Mang, itu teman semua, Mang. Aku lihat sesuatu di atapnya Rizky, atap rumahnya Rizky. Terus saya balas, Van, kamu lihat apa? Terus dia bilang, sumpah
Aku kaget banget, kata si Ivan. Sosoknya sih kecil, hitam, rambutnya panjang. Terus tangannya sih lebih panjang daripada kaki. Terus Ivan bilang, dia kalau berdiri, itu pas saya lihat dia berdiri, itu kaki dan tangannya itu sejajar, rata. Tangannya panjang sekali sampai ke kaki. Jawab saya, yakin tuh. Dia balas lagi, saya yakin. Karena takutnya teman-teman lain tahu kan kita pakai WA. Ya teman-teman yang tidak tahu. Takutnya mereka bubar sih. Saking takut. Ya. Terus saya bilang, saya juga tadi ada lihat, tapi cuma kepala doang sama rambutnya. Rambutnya sih panjang. Si Nugi ini juga lihat. Dia bilang sosoknya si baju putih. Terus saya bilang sudah diam-diam saja sampai teman-teman lain tahu, nanti pada takut mereka bubar pulang. Nah, hari itu kita sambil ngopi itu makan gorengan, ya happy lah di rumahnya si Iki. Jam 2 kita selesai ngopi, kita mau masuk tidur baring-baring, kita masih baring-baring ke kamar. Jadi kamar Rizky kan besar, terus kita tidur sekamar dengan diri si Rizky. Cuma kita lain masih baring-baring, teman-teman lain masih baring, ada yang sudah tidur. Lain pada bubar. Seberapa orang itu yang tinggal di rumah Rizky itu ada 5 orang, 6 sama si Iki. Yang lain udah pulang. Kita berlima ini masuk cerita itu pasti muncul itu kayak ada orang cerita di belakang, kayak ada orang cerita di meja makannya dia makan si Rizky ini cerita, terus kayak ada orang mau makan ambil piring, bunyi leper, kayak orang mau mandi atau mau cuci piring di sumur situ, kayak ada orang lagi ambil air ke sumur, bunyi. Cuma saya dengar Rizky diam, aku juga dengar itu diam.